Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mencapai keadaan sehat, kita harus senantiasa memiliki semangat. Nah, pada pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 3, saya baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 13 untuk kita renungkan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang kami peroleh saat ini. Engkau bangunkan kami dengan kehidupan yang baru, dan tentunya Engkau menghiasi hidup kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Namun kami sadar sungguh bahwa di dalam setiap perencanaan kami harus melibatkan Engkau. Karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga hidup kami pada hari ini, semua aktivitas kami pada hari ini, dari pagi sampai malam nanti, boleh lancar untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memilih sebuah tema untuk kita renungkan firman Tuhan ini adalah teguh berdiri di dalam Tuhan. Saya mengawali renungan ini dengan sebuah kisah, dan kisah itu terjadi pada diri saya sendiri. Beberapa minggu yang lalu saya sempat kena vertigo. Bapak Ibu tahu kalau vertigo itu terjadi, dunia ini seperti berputar. Dan belum lagi sembuh vertigo saya, muncul juga sakit gigi. Kembali Bapak Ibu bayangkan ketika dua hal ini terjadi dalam diri kita, memang sangat sulit.
Nah, saya tidak ingin agar sakit ini berkepanjangan, karena saya tahu bahwa itu sangat mengganggu aktivitas saya di luar rumah. Itu sangat mengganggu pelayanan saya. Dan itu sangat mengganggu hubungan saya dengan anggota keluarga. Dalam hal ini istri dan anak-anak dan keluarga saya yang lain. Karena itu saya memutuskan untuk segera mendapatkan obat. Nah, Bapak Ibu, setelah saya periksa dokter, dan kemudian dokter memberi saya obat, saya minum, maka tuntaslah dua perkara yang bagi saya cukup berat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tanpa kita sadari, setiap waktu kita bisa terkena penyakit-penyakit apapun. Baik itu jasmani dan rohani. Maka marilah kita tetap waspada di dalam menjaga kesehatan kita. Nah, kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13 yang di dalamnya saya menyadari atau kita semua menyadari bahwa di dalam kehidupan jemaat seringkali ada penyakit yang mengganggu pertumbuhan iman jemaat atau umat Tuhan. Namun ketika itu terjadi, saya mengajak kita untuk mari segera mencari solusi, mencari obat untuk menyembuhkan semua penyakit itu. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13, saya menemukan 4 hal yang bagi saya ini obat yang ampuh di dalam mengatasi sakit-sakit yang dialami oleh jemaat Tuhan. Yang dialami oleh keluarga, yang dialami oleh pribadi kita dalam berelasi dengan orang lain. Dan niscaya ketika kita menggunakan ini, maka itu akan menguatkan kita. Sehingga kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang pertama yang saya temukan di dalam ayat 6. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini. Dalam ayat 6 saya temukan satu hal yang bagi saya ini merupakan obat yang bisa menyembuhkan sakit-sakit di dalam relasi kita dengan orang lain. Yaitu yang pertama adalah kemesraan. Bapak Ibu, ketika ada kemesraan di dalam hubungan keluarga kita, itu akan terlihat indah dan menyenangkan. Ketika ada kemesraan di dalam jemaat kita, itu akan terlihat dan dirasakan indah dan menyenangkan. Kemesraan antara pendeta dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dan jika itu terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, saya rasa dan saya pikir itu sesuatu yang menyembuhkan. Hal yang kedua yang bisa kita temukan di dalam ayat 7 Bapak Ibu, ternyata ini juga merupakan obat yang bisa membuat kita teguh dan sembuh dari penyakit apapun. Ternyata di dalam ayat 7 ini mengajak kita untuk di dalam keadaan apapun kita selalu bersukacita. Sukacita antara satu anggota keluarga dengan keluarga yang lain. Sukacita antara jemaat yang satu dengan yang lain. Sukacita antara pendeta dengan jemaat Tuhan. Dan ini sangat menyenangkan. Dan bagi saya ini obat yang menyembuhkan, yang memulihkan penyakit apapun di dalam kehidupan rohani kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi, saya temukan itu di dalam ayat 9 dan merupakan obat untuk memulihkan semangat kita adalah ucapan syukur. Ada ucapan syukur yang begitu terjadi setiap waktu di dalam kehidupan Paulus, walaupun dia tidak berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Walaupun dia mendengar dari Timotius. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup mereka. Karena kabar yang dia terima dari Timotius adalah kabar yang baik. Karena kehidupan yang dialami, yang dijalani oleh jemaat Tuhan di Tesalonika adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam segala hal, jika kita bersyukur, maka kita adalah orang yang sehat. Iman kita dan kehidupan rohani kita.
Yang keempat yang tidak kalah penting adalah doa, Bapak Ibu. Kita bisa temukan itu di ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Kehidupan jemaat tanpa doa, saya yakin bahwa itu akan goncang. Bahkan seperti gambaran saya tadi, seperti saya yang sakit gigi dan vertigo tadi. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita selalu hidup di dalam doa. Saling mendoakan. Jemaat yang satu mendoakan jemaat yang lain. Apalagi di masa pandemi ini. Tidak hanya pendeta mendoakan jemaat, tetapi sebaliknya jemaat juga mendoakan pendeta. Jemaat juga mendoakan aktivis gereja. Jemaat juga mendoakan jemaat yang lain. Dan di dalam mendoakan satu dengan yang lain, kita memiliki kekuatan untuk teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki 4 hal ini, yang bagi saya itu adalah obat di dalam kehidupan rohani kita, yaitu kemesraan, sukacita, ucapan syukur, dan berdoa. Maka apa yang dapat kita peroleh di dalam kehidupan bergereja dan dalam kehidupan iman kita? Saya temukan itu di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 11 di sana dikatakan, Allah membuka jalan bagi kita. Mungkin akhir-akhir ini orang berkata bahwa enggak ada jalan di dalam segala usaha saya. Usaha saya sepertinya tidak ada jalan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Allah membuka jalan, tidak ada yang menutupnya. Yang kedua, di dalam ayat 12, Allah menambahkan dan melimpahkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat jasmani Bapak Ibu, tetapi berkat rohani yang kita peroleh. Ada sukacita yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang dilanda oleh COVID-19, tetapi selalu ada sukacita yang meluap, yang membangkitkan semangat kita untuk terus melayani. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah menguatkan dan menguduskan kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kiranya kita menjadi lebih semangat di dalam menjalani hidup ini, pada hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Kiranya kita tetap sehat di dalam kehidupan rohani kita, agar satu dengan yang lain semakin akrab, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Hari ini juga kami hendak memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon Tuhan lindungi dan berkati kami. Tiap-tiap jemaat, dimanapun mereka berada, Tuhan selalu ada dan memberkati kami semua. Tiap-tiap pelayan Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, Tuhan ada dan menyertai dengan hikmat-Mu. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Sehingga di dalam kehidupan kami hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kami berlimpah-limpah dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Dan hidup kami senantiasa untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan GKI Klasi Solo di dalam tangan pengasihan-Mu. Pelayan-pelayan Tuhan dan semua jemaat di GKI Klasi Solo. Dalam semua pergumulan kami masing-masing. Di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan bangsa, negara kami, pemimpin bangsa ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.